Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Afdila dengan NIM 140142226, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menganalisis sebuah film yang berasal dari negara India berjudul Tare Zameen Par. Di sini saya akan menganalisis film Tare Zameen Par melalui perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan psikososial, perkembangan moral, teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivisme, teori belajar behavioristik, dan teori belajar kognitif. Tokoh utama dalam film Tare Zameen Par yaitu Ihsan Aswati. Film Tare Zameen Par ini menggambarkan perjuangan seorang anak bernama Ihsan Aswati yang menghadapi kesulitan dalam belajar dan kebutuhan khususnya. Ihsan ini dianggap memiliki gangguan belajar berupa disleksia. Disleksia itu didefinisikan sendiri oleh Asosiasi Disleksia Internasional sebagai salah satu dari beberapa kesulitan belajar yang berbeda, yaitu gangguan konstitusional berbahasa tertentu yang ditandai dengan kesulitan dalam decoding kata tunggal, biasanya mencerminkan pemrosesan fonologis yang tidak cukup. Dalam menganalisis karakter Ihsan dari sudut pandang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa, kita dapat melihat bagaimana pengaruh kondisi psikologisnya terhadap proses belajarnya. Yang pertama, dianalisis melalui perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mengacu pada perkembangan proses berpikir dan pemahaman seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Dalam konteks Ihsan, kita dapat melihat bahwa dia menghadapi kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan berpikir secara abstrak seperti anak-anak pada umumnya. Berdasarkan teori perkembangan kognitif biasa, anak-anak pada usia Ihsan ini cenderung berada dalam tahap operasi konkret, di mana mereka mampu memahami konsep-konsep secara konkret, namun masih sulit dalam berpikir secara abstrak. Ihsan ini tanpa kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam pelajaran matematika dan bahasa. Dalam film, kita juga melihat bahwa Ihsan memiliki daya imajinasi yang kaya dan kreatif, tetapi dia kesulitan mengekspresikan ide-idenya dalam bentuk akademik yang konvensional. Hal ini mencerminkan kekhasan perkembangan kognitifnya, di mana kemampuan imajinasinya mungkin lebih maju daripada kemampuan akademiknya. Selanjutnya yaitu dianalisis dari perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan aspek yang penting dalam perkembangan anak karena bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dan belajar. Dalam kasus Ihsan, kita melihat bahwa dia mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berbicara dengan lancar. Menurut teori perkembangan bahasa Chomsky, anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Namun kesulitan yang dihadapi Ihsan mungkin terkait dengan gangguan perkembangan bahasa seperti disleksia atau kesulitan dalam pemrosesan fonologis. Dalam film ini kita melihat bahwa Ihsan menunjukkan minat yang besar dalam seni visual, yaitu lukisan. Hal ini mungkin mencerminkan preferensi komunikasi yang berbeda bagi Ihsan, di mana dia mungkin lebih nyaman dalam mengekspresikan dirinya melalui seni visual daripada melalui bahasa lisan atau tertulis. Peran orang tua sangat penting bagi perkembangan psikososial anak. Hubungan dengan orang tua merupakan dasar dari perkembangan emosional dan sosial anak. Sejumlah ahli juga mempercayai bahwa kasih sayang orang tua atau pengasuh selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak. Pola asuh pada orang tua bertujuan untuk mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangan, dan dapat mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang diyakini. Jika kita lihat dari sudut psikososial tokoh Ihsan, pada awalnya Ihsan ini memiliki kecenderungan untuk melamun dan tidak fokus pada tugas-tugasnya yang di sekolah. Ketidakmampuannya untuk memenuhi ekspektasi sekolah dan orang tuanya ini menyebabkan Ihsan merasa bersalah yang cukup mendalam. Ihsan juga belajar untuk menerima tanggung jawabnya
dan memahami pentingnya bekerja keras di sekolah. Transformasinya dari seorang anak yang tidak percaya diri menjadi seorang siswa yang rajin dan berprestasi menunjukkan perkembangan dari segi moralnya. Pelaksanaan pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak lahir, bahkan sejak anak dalam kandungan. Pendidikan sejak anak dalam kandungan diberikan melalui berbagai perilaku orang tua, salah satunya dengan memperdengarkan ucapan-ucapan baik kepada sang jabang bayi. Setelah anak lahir ke dunia, pendidikan pertama akan dilalui pada lingkungan keluarganya. Orang tua di sini berperan penting sebagai guru pertama bagi sang anak. Tingkah laku, tutur kata, dan penampilan orang tua akan ditiru oleh anak. Di toko Ihsan, sering sekali Ihsan mendapat kata-kata yang kasar, terutama dari sang ayah, yang mana peran orang tua ini sangat berpengaruh pada pendidikan moral sang anak. Ihsan juga merasa tidak dipahami oleh keluarganya dan guru-gurunya karena kesulitan belajarnya. Ia merasa tidak berharga dan terkucilkan, yang membuatnya cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Namun, dengan adanya sosok Nikum, guru baru di sekolahnya, yang membawa perubahan dalam diri Ihsan. Nikum memahami kesulitannya dan berusaha mencari tahu apa yang membuat Ihsan mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini membuka pintu bagi Ihsan untuk mulai memahami bahwa ia memiliki potensi yang belum dieksplorasi. Dengan bantuan Nikum di sekolah barunya, Ihsan mulai menerima dirinya apa adanya. Dia menyadari bahwa kesulitannya bukanlah tanda bahwa ia bodoh, tetapi hanya berbeda dalam cara dia dalam belajar. Sosok Ihsan ini akhirnya mulai berkembang, di mana ia mulai membangun kepercayaan diri dan harga diri yang lebih besar. Ihsan belajar untuk menghargai perbedaan antar individu. Dia tidak hanya menerima keunikan dirinya sendiri, tetapi juga boleh melihat keunikan dalam diri orang lain. Ia tercermin dalam hubungannya dengan teman-temannya di sekolah, di mana dia menjadi lebih empati dan mendukung. Pada akhirnya, Ihsan menjadi lebih berani dalam mengungkapkan dirinya. Dia tidak lagi takut untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaannya. Ini tercermin dalam karyanya di bidang seni, di mana dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Menurut pandangan humanistik, belajar merupakan kegiatan dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan aspek intelektual dan emosional, serta motivasi belajar yang harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Setiap potensi individu diuji berdasarkan karakteristik potensinya. Pada film Teresa Menpar, Ihsan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda dari temannya. Ihsan memiliki potensi pada bidang seni, terutama pada menggambar atau melukis. Untuk itu, potensi Ihsan ini perlu diasah. Seperti yang dilakukan oleh Nikum sebagai guru, Nikum mengetahui potensi yang dimiliki Ihsan, sehingga Nikum memberikan motivasi dan dorongan kepada Ihsan untuk mengasah kemampuannya, terutama dalam bidang seni, yaitu menggambar. Individu secara aktif mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, serta interaksi sosial memberikan peran penting dalam melakukan konstruksi sosial atau konstruksi informasi yang didapatkan. Informasi yang diterima oleh peserta didik akan dikonstruksikan sendiri dalam skema mental atau proses mental yang dilakukan oleh individu. Dalam proses pembelajaran, bagaimana individu memaknai proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik adalah individu yang bersifat unik tak terkecuali Ihsan, sehingga mempengaruhi bagaimana Ihsan melakukan konstruksi mengenai informasi-informasi yang didapatkan dari lingkungannya. Pentingnya motivasi belajar dari diri Ihsan juga berpengaruh. Peran Nikum sebagai fasilitator, bukan sebagai pendidik, yang mana memberikan pemahaman-pemahaman secara utuh. Sebagai fasilitator, Nikum membantu Ihsan untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu pelajaran. Selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik. Pada film Teresa Menpar, tokoh yang bernama Ihsan mengalami perubahan tingkah laku. Ihsan merupakan seorang anak yang memiliki kelainan yaitu disleksia. Ihsan ini dianggap berbeda dari yang lain. Tidak sedikit temannya, keluarganya, hingga gurunya menganggap Ihsan adalah seorang anak yang idiot. Hal tersebut membuat Ihsan sulit bergaul. Itu sejalan seperti teori behavioristik yang menganggap bahwa keadaan lingkunganlah
yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Ihsan sulit memahami materi di sekolah, terutama dalam hal membaca dan menulis. Bahkan guru di sekolah lamanya juga tidak sanggup menghadapi Ihsan. Jika dipandang melalui teori behavioristik, kemampuan Ihsan dapat diasah apabila Ihsan mendapat guru yang mengerti tentang keadaannya. Ihsan dipindahkan ke sekolah lain yang mana jauh dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Di sana, Ihsan memulai kehidupan barunya. Dipindahkannya Ihsan oleh ayahnya ke sekolah baru supaya Ihsan dapat berubah menjadi lebih baik dan banyak belajar hal baru. Dari situlah Ihsan memulai kehidupan baru ketika Ihsan bertemu dengan seorang guru baru yang tepat yang bernama Ram Sangkar Nikum. Nikum membuat Ihsan menjadi percaya diri dan mengasah potensi Ihsan dalam hal menggambar. Dari situlah Ihsan mulai berkembang. Keahliannya mulai dilihat oleh banyak orang, bahkan orang tuanya terutama ayahnya mengakui akan kelebihan dari diri Ihsan. Analisis selanjutnya yaitu melalui teori belajar kognitif. Di balik kekurangannya, Ihsan merupakan anak yang istimewa, dengan imajinasinya yang tinggi. Contohnya ketika Ihsan mengerjakan soal matematika yang diberikan oleh gurunya yang umumnya soal tersebut dapat dihitung dan dikerjakan dengan cara dihitung, namun berbeda dengan Ihsan yang memilih untuk menggunakan imajinasinya dalam mengerjakan soal tersebut. Mengetahui akan keistimewaan yang dimiliki oleh Ihsan, sebagai seorang guru atau pendidik, tentunya Nikum memikirkan cara atau membuat strategi yang tepat untuk Ihsan. Nikum berusaha mencari keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh Ihsan, mulai dari memeriksa buku pelajarannya. Dan Nikum menemukan sebuah buku bergambar yang dimiliki Ihsan, di mana dalam buku tersebut melukiskan imajinasi Ihsan akan kesedihannya yang harus jauh dari orang tuanya. Dari situlah Nikum yakin bahwa Ihsan merupakan anak yang luar biasa dan perlu diasah kemampuannya. Nikum membuat acara lomba yang dapat diikuti oleh siapapun di sekolahnya. Hal tersebut menarik perhatian Ihsan untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh Nikum. Akhirnya Ihsan mampu memenangkan perlombaan tersebut dengan mendapat predikat lukisan yang terbaik. Keahlian yang dimiliki Ihsan ini dalam hal menggambar atau melukis perlu diasah lebih dalam, karena setiap bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak itu berbeda. Baik, selanjutnya itu beberapa referensi atau sumber yang saya ambil saat menganalisis film Tare Zameen Par. Baik, itulah tadi analisis dari saya mengenai film Tare Zameen Par melalui perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan psikososial, perkembangan moral, teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivisme, teori belajar behavioristik, dan teori belajar kognitif. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.